Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman sobat sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali Microsoft Office Excel, dan kali ini kita akan belajar mengenai pivot table. Apa sih itu pivot table? Jadi teman-teman sekalian, kita misalkan punya sebuah data berbentuk tabel seperti ini, di mana di tabel ini berisi beberapa data. Misalkan di sini penjualan ya. Sini ada produk, tahun, bulan, jualan, penjualan, sales, kecamatan. Nah, jadi kita akan meringkas data ini menjadi sebuah tabel ya, rekapitulasi ya. Jadi bisa kita rekap data ini sehingga kita tidak pusing untuk melihat data ini. Nah, nanti kita akan melihat berapa jumlah penjualan dari masing-masing kecamatan atau masing-masing produk, atau terjual berapa, itu bisa kita gunakan pivot table. Nah, nanti juga sekalian kita akan belajar mengenai pivot grafik ya, chart. Oke, langsung aja kita akan belajar. Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga klik lonceng untuk mengetahui informasi terbaru atau video terbaru dari channel ini. Oke ya, baik, terima kasih. Kita akan langsung mulai. Di sini caranya adalah klik insert, kemudian klik pivot table. Kemudian kita select tabelnya, kita blok tabelnya di sini, terus sampai bawah. Nah, misalkan datanya sampai segini. Oke. Nah, kemudian di sini kita ada dua pilihan, di mana kita akan menempatkan atau membuat si pivot table-nya. Yang pertama adalah new worksheet, artinya worksheet baru, ataupun yang kedua adalah existing worksheet. Misalkan kita mau membuat pivot table-nya itu masih di sheet yang sama, maka kita klik existing worksheet, kemudian kita pilih di mana kita ingin menempatkannya. Misalkan di sini, di sini. Kemudian kita langsung klik OK, klik OK aja langsung. Nah, di sini ada pivot table field, di mana kita bisa memilih atau menempatkan field dari pivot table-nya. Nah, di sini terdiri dari beberapa field atau beberapa kolom yang sudah ada di tabel ini, seperti produk, tahun, bulan, penjualan, sales, kecamatan. Misalkan kita ingin merekap penjualan ya, jumlah penjualan dari masing-masing sales ya, masing-masing sales. Di sini kita pilih dulu penjualan, kita drag, kita taruh di values seperti ini. Nah, ini adalah jumlah total dari semua penjualan. Kemudian kita akan berikan, misalkan ini ada row dan kolom. Untuk yang ini bebas ya, misalkan ini kita taruh produk di kolom sini ya. Lihat ada penjualan cireng itu sampai berapa, totalnya berapa. Kemudian misalkan di kecamatan seperti ini. Oke, setelah itu ini bisa kita close. Misalkan ini adalah penjualan ini produknya ya, produk ini adalah kecamatan seperti ini
ya. Misalkan ini adalah judulnya adalah rekapitulasi penjualan di masing-masing kecamatan. Ya, seperti ini ya. Jadi dengan pivot table ini bisa ketahuan berapa jumlah produk cireng dari 2 tahun ya. Ini kan datanya 2 tahun ya, 2019 sama 2020. Setiap di dalam 2 tahun itu ternyata di wilayah barat cireng itu terjual 51.880 pieces itu. Ini format ini bisa kita rubah ke custom ya. Misalkan kita pilih ini, maaf, misalkan ini ya. Ini kita tambahkan spasi kutip pages seperti ini. Nah, ketahuan berapa jumlah pieces yang terjual. Nah, setelah ini di sini totalnya itu pasti ini ada ini totalnya untuk penjualan cireng itu selama 2 tahun itu adalah 310.480 pieces gitu. Ya, kemudian di bawahnya itu ada grand total untuk masing-masing wilayah itu seperti ini. Sehingga untuk keseluruhan penjualan ini totalnya adalah 1.233.260 pieces gitu. Oke, gimana? Gampang bukan untuk pembuatan pivot table ya, untuk merekap data penjualan di masing-masing kecamatan. Contoh lainnya misalkan kita buat lagi nih pivot table, misalkan penjualan produk di tahun ya, produk tahun dan juga ada salesnya. Baik, caranya bisa kita blok dulu seperti ini. Ya, datanya cukup banyak ya, jadi kalau misalkan pakai rumus tuh nggak akan bisa untuk menentukan berapa jumlah penjualan oleh saudara Lucky misalkan dalam 2 tahun. Tapi kalau pakai pivot table itu bisa kita rekap. Kita klik insert pivot table. Nah, ini tabelnya sudah terpilih. Kita pilih ini. Kemudian lokasinya misalkan di sini ya. Jangan terlalu dekat dengan yang atas, kita taruh di sini aja misalkan pivot table-nya. Kemudian kita nanti muncul lagi. Biasa penjualan kita taruh di values. Kemudian untuk yang kolomnya misalkan sales ya, sales, dan juga di sini produk. Untuk filter misalkan kita filter per tahun. Ini ada filternya dulu di sini. Kemudian misalkan sudah ya. Misalkan bulan kita taruh di bawah, kita close gini ya. Jadi di setiap itu kita bisa tidak hanya satu buah field ya, jadi bisa lebih dari satu field. Ini sudah terbentuk. Ini adalah tadi apa? Produk. Ini adalah salesnya. Ini penjualnya salesnya. Ya, seperti ini. Saran saya sih lebih baik misalkan
Nanti kita coba ya untuk yang di sheet yang baru aja, karena kalau misalkan kita sheet yang sama di kolom yang sama itu nanti seperti tadi ya, berubah lagi ini lebarnya. Saya jelaskan dulu di sini fungsi dari tahun. Nah, jadi kan tadi tabelnya itu adalah data 2 tahun. Misalkan kita ini adalah data dari 2 tahun itu, penjualannya sama ya jumlahnya 1.233. Seperti ini. Kita pilih tahunnya misalkan hanya tahun 2019. Nah, maka nanti di sini yang muncul datanya adalah penjualan untuk 2019 saja, seperti itu. Makanya nanti di sini jumlahnya beda. Di 1 juta di sini cuma 614.540 totalnya. Karena di sini hanya penjualan 2019. Kita rubah misalkan 2020. Nah, maka datanya berubah lagi. Seperti itu. Jika ingin semuanya maka pilih all. Nah, jadi enaknya pakai pivot table, misalkan kita lihat perinciannya bisa ya. Misalkan si Ardi ini menjual 46.520 cireng. Nah, nanti kita bisa lihat penjualan di bulan Januarinya berapa, Februarinya berapa, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi yang kita filter itu fungsinya kalau misalkan ini kan 2 tahun ya semuanya. Dia menjual 5.170 pieces di bulan Januari di 2 tahun. Kalau misalkan di tahun 2019 dia jual berapa? Oh, ternyata cuma 2.170 pieces kayak gitu. Sekarang ini judulnya adalah rekapitulasi penjualan ya, jumlah penjualan misalkan masing-masing sales kayak gitu ya. Oke, satu lagi contohnya saya contohkan. Jadi biasa kita blok dulu biar cepat. Nah, setelah ini kita buat insert pivot table, kemudian kita pilih di new worksheet ya, new worksheet artinya di sheet yang baru, di sheet 2. Dan di sini aman ya, aman. Ini misalkan pivot table-nya, kemudian misalkan kita ingin membuat penjualan rata-rata penjualan produk di setiap kecamatan. Jadi penjualannya di sini, kemudian produk ya seperti biasa di sini. Tahunnya kita menjadikan filter, kemudian tadi apa tadi kecamatan ya, kecamatan. Oke, langsung jadi jumlah penjualan produknya, kecamatannya. Nah, tadi kan saya bilang rata-rata penjualan ya, rata-rata penjualan. Maka untuk sum of penjualan berarti kan jumlah, maka kita rubah value field settingnya ke average. Saya ulangi ya, klik tanda ini, pilih value field setting, kemudian pilih average. Jadi rata-rata penjualan cireng misalkan di wilayah barat adalah 2.161, sekian. Rata-rata ya, rata-ratanya. Ini 2 tahun ya, kalau 1 tahun rata-ratanya berapa? Beda lagi pasti. Nah, rata-ratanya cuma 2.400. Di 2020 rata-ratanya berapa? Sekian. Ingat ini rata-rata ya, rata-rata penjualan. Oh,
maaf sini berarti judulnya di sini aja, apa rekapitulasi rata-rata penjualan di setiap kecamatan. Oke, ini adalah apa tadi pivot table untuk jumlah, dan ini untuk rata-rata penjualan. Yang terakhir adalah kita membuat pivot table. Oke, kita rubah ya, kita buat ini aja pivot chart. Pivot chart seperti itu. Ini datanya tadi sudah kita blok, kita buat di sheet baru. Oke ya, di sheet ketiga seperti ini. Kemudian caranya sama kayak tadi ya, misalkan penjualan setiap tahun ya, penjualan, jumlah penjualan produk, ini produk di setiap tahun. Oke. Ya. Lihat langsung jadi ya, langsung jadi grafiknya. Untuk merubah apa namanya grafik ya, tinggal lihat di desain aja. Misalkan grafiknya mau diganti tipenya, misalkan ya biasanya pakai yang pie. Oke, atau lain seperti ini. Nah, ini data penjualannya, misalkan di 2019 seperti ini, atau mau diganti switch kolom seperti ini. Ya, kalau misalkan teman-teman terbiasanya pakai tipe yang kolom seperti ini, ya itu bebas, atau yang bar seperti ini juga bebas. Ini biasanya pakai yang batang nih, teman-teman pakai yang batang seperti ini. Nah, ini lebih enak sih pakai kayak gini, jadi ketahuan yang cireng itu berapa jumlahnya ya, seperti itu. Untuk pengaturan lainnya itu bisa kalian teman-teman di formatnya aja, misalkan warnanya ya seperti ini. Itu langsung jadi chart atau grafik penjualan dari masing-masing produk. Oke deh, kita contohkan lagi aja, satu lagi kita buat lagi pivot chart. Misalkan kita di sini aja deh, di sheet 1 kita cari yang kosong ya, misalkan di sini. Oke. Oh, jangan. Kita sheet ini, tabelnya kita blok dulu. Oke, setelah itu kita pilih di new worksheet aja, worksheet baru, sheet 4. Kita buat lagi, misalkan penjualan produk ya untuk setiap sales. Nah,
Nanti di sini bisa kelihatan siapa yang unggul dalam penjualan seperti itu. Oke, baik, itu aja mungkin yang bisa kita pelajari hari ini, pivot table ya, atau rekap data. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.